الميزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sedikit tentang rahasia di balik surah Al-Kahfi. Karena kita tahu bahwa Islam menganjurkan kepada umatnya bahwa setiap kita masuk di hari Jumat, kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ada apa dengan surah ini? Kenapa surah ini dianjurkan untuk dibaca? Apa keistimewaannya? Apa rahasia yang ada di dalamnya? Maka malam ini, walaupun waktu yang sangat singkat, kita akan mencoba membuka rahasia tentang surah Al-Kahfi. Pertama kita akan bahas tentang keistimewaannya dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Sahih Muslim secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat saja di awal-awal surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin dia dan Allah berikan penjagaan dari fitnah Dajjal. Dari sini menunjukkan bahwa surah Al-Kahfi ini keistimewaannya adalah bisa menjaga hamba Allah dari fitnah yang paling besar, yakni munculnya Dajjal. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Kalau seandainya Dajjal itu muncul di saat aku masih hidup, kata Rasul, fa ana hajijudunakum, saya yang akan melawannya. Tetapi kalau Dajjal itu hidup di saat aku wafat, kata Rasul, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa siap-siap mati. Kalau tidak ikut Dajjal, maka dia akan dibunuh Dajjal. Lah, salah satu perlindungan dari fitnah yang sangat besar, yang seluruh para nabi dan rasul memperingatkan dari fitnah ini, dengan cara membaca surah Al-Kahfi. Apakah semuanya? Ternyata tidak, hanya 10 ayat saja. Tetapi kalau seandainya antum membaca seluruh surah Al-Kahfi, tentu lebih baik. Tetapi 10 awal inilah yang kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang menghafal 10 awal surah Al-Kahfi, dalam riwayat 10 akhir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dari fitnah Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surah ini terangkai daripada penjagaan dari fitnah-fitnah. Karena surah ini membicarakan tentang beberapa kisah, dan kisah itu diarahkan ke masing-masing fitnah. Pertama, kita bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi difitnah tentang masalah apa? Tentang masalah akidah dan agama. Sehingga kita nanti akan mendapatkan pelajaran bagaimana kita melindungi dari fitnah agama ini, fitnah akidah dan keyakinan. Kemudian yang kedua, nanti ada kisah namanya Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Dan ini menceritakan tentang fitnah harta. Nanti kita akan ceritakan bagaimana isinya, tentang kisahnya ini, dan bagaimana supaya kita terhindar dari fitnah ini. Kemudian di sana ada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kisah Khidir. Ya. Dan ini
bicara tentang ilmu, pentingnya ilmu. Dan yang terakhir kita nanti akan bicara tentang kisah Raja Dzulqarnain. Ini tentang fitnah kekuasaan. Dan semua kisah-kisah ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana supaya kita terhindar dari fitnah yang berkaitan dengan akidah dan agama, fitnah yang berkaitan dengan dunia, fitnah yang berkaitan dengan pengetahuan, dan fitnah yang berkaitan dengan kekuasaan. Lah, surah ini mengajarkan bagaimana kita terhindar dari 4 macam fitnah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kahfi, apa itu kahfi? Kahfi itu artinya gua. Artinya sebuah lubang yang ada di perbukitan, itu namanya Al-Kahfi. Dan tujuan Al-Kahfi ataupun gua tersebut yang dimasuki oleh anak-anak muda itu untuk supaya terlindung dari kezaliman. Itulah yang dimaksudkan anak-anak muda kenapa sembunyi di gua itu. Tujuannya untuk melindungi diri dari kekejaman sang raja. Dan seolah-olah kalau kita perhatikan nanti kisah Al-Kahfi dari awal sampai akhir, itu ada pelajaran besar khususnya bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Al-Kahfi ini atau surah Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita banyak pelajaran bagaimana kita menghadapi fitnah ini. Dahulu Ashabul Kahfi, di awalnya mereka masuk ke dalam gua, kemudian mereka berdiskusi soal agama dan bagaimana cara menyelamatkan orang dari kezaliman. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Islam tidak langsung menyebar ke mana-mana kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi di mana? Di rumah Arqam bidaril Arqam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi di rumah ini dulu. Kemudian menggembleng sedikit banyak para sahabat yang datang, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun mendidik para sahabat yang hanya bisa dihitung oleh jari di rumah Arqam bidaril Arqam. Setelah hijrah baru kemudian Islam menyebar di Madinah, belakangan menyebar ke seantero dunia. Jadi tidak langsung dakwah itu ujug-ujug berhasil gitu kan. Ada tahapan-tahapan sebagaimana dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran besar dari kisah Ashabul Kahfi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kemuliaan kisah tentang Ashabul Kahfi sampai-sampai Allah jadikan satu nama surah dalam Al-Quran, namanya surah Al-Kahfi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lewat lisannya dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Barang siapa yang ingin terhindar dari fitnah Dajjal, silahkan baca awal-awal surah Al-Kahfi. Keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat Al-Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu nama dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya dalam surah ini ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan kalimat alhamdulillah. Dan tidak banyak Al-Qur'an yang memulakan kalimat alhamdulillah ini kecuali di beberapa surah saja. Pertama surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian surah Al-An'am, kemudian surah Al-Kahfi, kemudian surah As-Saba, dan surah Fatir. Jadi cuma 5 surah yang diawali kalimat alhamdulillah. Sebagaimana di sini, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah mulakan dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian hebatnya lagi, ayat ini atau surah ini dimulai tentang masalah tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Dan itulah dakwah para nabi dan rasul.
Karena tauhid itu awal kewajiban seorang manusia dan akhir kewajiban seorang manusia. Orang kalau tidak membaca tauhid, Anda tidak muslim. Karena syarat orang masuk Islam itu harus mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika Anda wafat, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafatnya berpesan kepada umat manusia, la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan nabi mereka dijadikan tempat sujud. Diingatkan tuh tentang tauhid 5 hari sebelum wafatnya. Dari sini maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala mengatakan bahwa tauhid adalah awal kewajiban seorang muslim dan akhir kewajiban seorang muslim. Dan surah Al-Kahfi demikian, diawali dengan tauhid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini tauhid artinya. Karena memang tidak ada zat yang pantas dipuja dan dipuji kecuali Allah semata. Dan Allah akhiri dalam surah Al-Kahfi dengan kalimat, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya saya manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tauhid. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwan, tadi saya singgung bahwa surah ini menyebutkan tentang ra'sul fitan, tentang fitnah-fitnah yang paling besar yang melanda umat manusia. Pertama tentang fitnah agama, dan itu yang paling besar ya. Fitnah agama itu paling besar ya. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semua nikmat yang Allah turunkan kepada kita tidak lebih besar daripada nikmat hidayah. Semua musibah yang ditimpakan kepada manusia tidak sebesar musibah kesesatan. Makanya fitnah yang terbesar itu bicara tentang fitnah agama. Itulah yang kemudian Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan dalam agamanya. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian di sana ada fitnah harta. Dan ini fitnah bagi umat Rasulullah. Setiap umat Allah berikan fitnah, dan fitnahnya umat ini kata Rasul adalah fitnatul mal, fitnah harta. Kemudian di sana ada fitnah tentang ilmu. Kemudian di sana ada fitnah tentang kekuasaan. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kahfi ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an termasuk itaqul uwal, termasuk surah yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang sebab turun surah ini, kita tahu bahwa ketika orang-orang musyrik itu ragu-ragu dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencoba mencari tahu tentang keberadaan agama Rasul. Kemana? Ke Madinah. Karena di Madinah itu penuh dengan Yahudi, dan mereka menganggap Yahudi itu ahlul kitab. Berangkatnya orang-orang musyrik ini dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah. Sesampainya kemudian di Madinah, mereka mencari para ru'asaul Yahud, para pembesar-pembesar Yahudi, untuk bertanya tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang Yahudi menjawab, jika orang yang mengaku nabi di wilayah maksudnya Mekah dia memang seorang nabi, maka katakan kepada dia 3 soalan. Kalau dia sanggup menjawab, berarti memang dia nabi.
kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya, itu nabi palsu katanya. Kemudian orang Yahudi menyebutkan 3 soalan tadi. Yang pertama, tanyakan kepada dia tentang kisah anak-anak muda yang sembunyi di gua karena menghindari kezaliman raja. Bagaimana kisahnya? Kemudian yang kedua, tanyakan juga seorang raja dari raja-raja dunia yang berkeliling dunia dalam rangka da'watun ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kisahnya. Kemudian yang ketiga, tanya juga persoalan ruh. Apa itu ruh? Akhirnya pulanglah orang-orang musyrik ini ke Mekah. Sampai di Mekah mereka berjumpa dengan Rasul, dan mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menjawab 3 soalan ini, amanna, kami siap beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesungguhan mereka akan beriman, senang, ya kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saking senangnya, akhirnya dia menjanjikan jawaban di esok hari. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilupakan mengucapkan insya Allah. Ini masalahnya, ya. Karena dia dilupakan mengucapkan insya Allah, ketika besoknya Jibril tidak turun. Kemudian 2 hari berikutnya Jibril juga tidak turun. 1 minggu berikutnya Jibril tidak turun. Sampai 1 bulan penuh Jibril tidak turun-turun, sampai Nabi SAW sesak dadanya, hampir-hampir membunuh dirinya, ya. Karena ketika dia menjanjikan sesuatu kepada orang-orang Quraisy, ternyata janji itu tidak turun-turun otomatis. Apa yang harus dikatakan kepada mereka, kan begitu? Tidak mungkin Rasul menjawab dengan akalnya, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu kan bicara dengan wahyu, bukan dengan akalnya. Dia harus tetap menanti Jibril datang. Akhirnya kemudian Jibril datang dengan membawa 70.000 malaikat, membawa surah Al-Kahfi. Jibril diiringi dengan 70.000 malaikat membawa surah Al-Kahfi, kemudian diturunkan kepada Nabi SAW sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang Quraisy. Dalam surah itu dijelaskan siapa yang dimaksud anak-anak muda yang sembunyi di gua. Mereka Ashabul Kahfi. Kemudian dijelaskan kisahnya dalam ayat ini nantinya. Adapun raja yang berkeliling dunia berdakwah, dialah Dzulqarnain, dan juga dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Adapun ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apabila mereka bertanya-tanya kepadamu tentang ruh, ya Muhammad, jawab, ruh itu urusan Allah, karena aku tidak banyak diberikan ilmu kecuali sedikit. Dari sini, ini sebab turun surah Al-Kahfi, yang kemudian menjadi surah yang paling mulia dan agung, karena surah ini adalah menjelaskan kepada kita bagaimana menghindarkan diri dari 4 fitnah besar. Fitnah yang mengenai agama, fitnah yang mengenai harta, fitnah yang mengenai ilmu, dan fitnah yang mengenai kekuasaan. Dari 4 cerita, cerita Ashabul Kahfi, cerita Sahibul Jannatain, kemudian cerita Musa wal Khadir, dan cerita Dzulqarnain. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tentang cerita yang pertama, atau kita baca dulu beberapa ayat di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah berfirman, segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat
anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Sebagai pembimbing yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih di sisi Allah, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Perhatikan ikhwan, ayat ini dimulakan dengan alhamdulillah. Sekali lagi, ayat-ayat atau surah yang dimulakan dengan alhamdulillah tadi sudah disebutkan ada 5 surat kan gitu. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-An'am, yang ketiga Al-Kahfi, yang keempat surah Saba, dan yang terakhir surah Fatir. Ini surah yang dimulakan dengan alhamdulillah. Disebut dengan 5 surat yang dimulakan dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ikhwan adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat alhamdulillah itu lebih umum dibandingkan syukur. Kalimat alhamdulillah apa lebih khusus dibandingkan syukur. Karena bagaimanapun alhamdulillah adalah bentuk syukur kita kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Ya. Taib, yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dari atas, dan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa ini akan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran turun dari atas, menunjukkan yang menurunkannya berada di atas ketinggian. Dan Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Zat yang Maha Rahman bersemayam di atas arasy-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada hambanya Al-Quran, dan Al-Quran itu setiap perkara yang ada padanya Al-Quran, maka perkara itu menjadi terbaik. Ketika Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam terbaik dibandingkan seluruh malam-malam yang ada. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan bulan terbaik dari 12 bulan yang ada. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW Rasul terbaik dari seluruh para Nabi dan Rasul. Ketika Al-Quran turun kepada umat Rasul SAW, maka Allah katakan kuntum khaira ummah, maka kalian sebaik-baik umat. Maka apabila Al-Quran masuk ke dada-dada kita semuanya, maka Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Quran mengangkat siapapun. Kata Umar bin Khattab, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qala innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman. Kata Umar, sungguh benar apa yang diucapkan Rasul. Terkadang Allah mengangkat umat ini karena Al-Quran. Jadi kalau kita ingin jaya, ingin terangkat umat ini, maka amalkan Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quran umat ini akan diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang diturunkan itu walam yaj'al lahu iwaja, tidak menjadikan bengkok. Karena walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, tentu akan banyak masalah di dalamnya. Tapi karena Quran itu datang dari Allah, tidak ada masalah dengan Quran, tidak saling bertentangan isinya. Bahkan Quran itu menjadi liyungzira ba'san syadida, sebagai pembimbing yang lurus. Orang ikhwan kalau berhukum dengan hukum Al-Quran, berpedoman dengan pedoman Al-Quran, berkeluarga kembali bagaimana Al-Quran mengajarkannya,
berbisnis bagaimana Al-Quran mengajarkannya, bermuamalah bagaimana cara mengajarkan bermuamalahnya, maka hidup ini akan tenang karena dibimbing Quran. Tapi kalau jauh dari Quran, maka orang tidak mungkin terbimbing. Dari sini ikhwan pentingnya belajar Al-Quran. Ini permulaan ayat ikhwatu fini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan beramal dengan amal saleh. Karena orang yang seperti itu lahum ajran hasanah, Allah akan berikan berita yang baik atau balasan yang baik. Taib, saya tidak akan membahas seluruh ayat, tetapi saya akan menukilkan beberapa karena kita bicara tentang fawaid, faedah rahasia di balik surah Al-Kahfi. Kalau kita baca satu-satu dan dijelaskan tidak akan selesai. Kita akan bicara tentang fitnah yang tadi saya sebutkan. Pertama, fitnah yang berkaitan dengan agama. Masuk kita pada cerita Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi, memang Al-Quran tidak menyebutkan tentang masanya di mana, pada zaman siapa, waktunya kapan, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Akan tetapi ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang kemudian ahli sejarah berijtihad tentang kapan terjadinya Ashabul Kahfi ini. Ada dua versi cerita yang ingin saya ceritakan. Versi yang pertama, bahwa ini terjadi setelah Isa Al-Masih diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang Yahudi mengklaim membunuh Isa bin Maryam dan menyalibnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala membela dan mengatakan, wa ma qataluh wa ma sallabuh walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh orang Yahudi, Isa tidak disalib orang Yahudi, bahkan Isa diangkat ke langit dan kelak akan diturunkan di akhir zaman untuk membunuh babi, mematahkan salib, memberlakukan jizyah dan membunuh Dajjal, tugas utamanya, dan akan menjadi imam yang adil dan akan memasukkan ahli kitab ke dalam agama Islam. Itu tugas Isa bin Maryam di akhir zaman, ya. Lah ketika Isa ini naik ke atas, dinaikkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak diwafatkan tapi dinaikkan. Bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Allah angkat ke langit. Ketika itu Hawariyun, mungkin kalau di zaman Rasul sahabat-sahabat Rasul, kalau sahabat-sahabat Nabi Isa disebut Hawariyun. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kata Allah. Lah Hawariyun Isa ini, para sahabat Nabi Isa ini terpecah menjadi tiga. Ketika mereka berperang dengan orang-orang Yahudi, maka mereka terpecah menjadi tiga, ya. Grup yang pertama mereka syahid, dibunuh orang-orang Yahudi. Kemudian grup yang kedua mereka murtad. Akhirnya mereka tidak tahan dengan siksaan orang-orang Yahudi, kemudian murtad. Dan grup yang ketiga inilah yang lari, menyelamatkan diri dan berhijrah. Dari sinilah cikal bakal sejarah Al-Kahfi dimulai, dari yang lari-lari ini, ya. Lah kemudian ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang lari-lari ini kemudian sebagian mereka lari ke sebuah tempat di sebuah desa. Rupanya desa ini dibenteng dan tidak ada jalan lain kecuali lewat desa itu. Rupanya selain dibenteng, gerbangnya itu disediakan patung yang disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mereka harus melewati kampung itu, maka mereka wajib menyembah patung itu. Kalau tidak, maka mereka akan dibunuh dan tidak boleh lewat ke tempat ini atau disuruh balik lagi. Sementara mereka itu menghindar dari kejaran orang-orang, harus menyelamatkan dirinya. Tidak ada jalan lain kecuali lewat kampung ini. Sementara ketika mau masuk disuruh nyembah patung. Ini fitnah agama namanya, ya. Akhirnya kemudian mereka tidak mau dan mengatakan, saya tidak mungkin menyembah patung kalian, karena sesembahan saya adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Akhirnya mereka tidak diizinkan melintasi kampung itu.
karena tidak mungkin balik lagi ke belakang. Terpaksa mereka tinggal di luar kampung. Kemudian mereka membuat hammam, membuat kamar mandi lah, tempat buang hajat gitu kan. Mereka pisahkan, tidak ikhtilat, yang sini laki-laki, yang sini perempuan. Ya. Rupanya oleh orang-orang kampung pun demikian. Apabila mereka keluar kampung, mereka menggunakan hammam, kamar mandi orang-orang ini. Begitu. Sampai suatu ketika putra raja yang menguasai kampung itu keluar bersama seorang perempuan. Tapi perempuan ini bukan istrinya. Ya, keluar. Ya. Kemudian ketika keduanya hendak buang hajat, tidak ada tempat kecuali harus meminjam dua kamar mandi tadi. Dan sudah diberlakukan tentang tidak boleh ikhtilat. Kalau yang perempuan ini kamar mandinya, kalau laki-laki ini kamar mandinya. Dan harusnya seperti itu. Ya. Sampai hari ini harusnya seperti itu. Bukan terjadi Ashabul Kahfi saja, tidak boleh ikhtilat kita. Tetapi karena dia merasa anak raja dan mengatakan, saya ini anak raja, yang berhak mengatur hukum saya bukan kalian, kalian orang asing. Akhirnya kemudian tidak diindahkan nasihatnya, masuk dia ke kamar mandi, dua-duanya, akhwat dan ikhwan, masuk ke dalam kamar mandi. Maka melihat mereka sudah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, anak-anak muda yang lari dari kepungan orang Yahudi ini berdoa kepada Allah, Allahumma annakum qad asaik faf'al ma syi'ta ya Allah. Karena mereka sudah bermaksiat kepadamu, terserah engkau mau buat apa mereka. Akhirnya Allah kirim azab kepada mereka. Kemudian keduanya wafat di dalam kamar mandi. Ya. Akhirnya kemudian kewafatan putra raja ini, putra penguasa daerah itu, sampai kepada bapaknya. Kan raja bapaknya. Oh, marah. Dikiranya yang membunuh siapa? Anak-anak muda itu kan. Ya. Karena marah dia siapkan pasukan. Lah anak-anak muda ini ketakutan mendengar dia akan diserang. Akhirnya mereka pergi ke hutan, ke gunung sana kan. Sampai di gunung dia ketemu dengan pengembala kambing. Kemudian mengajarkan tauhid. Akhirnya pengembala kambing ini ikut dia. Lah kebetulan dia membawa kambing dan anjing yang menjaga kambing-kambing itu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau memang yang diajarkan anak-anak muda itu benar, tolong sampaikan kambing-kambing ini ke pemiliknya. Ya. Akhirnya kemudian betul, Allah Subhanahu wa taala antarkan kambing-kambing itu ke pemiliknya, tapi anjingnya tidak mau pulang, malah ikut dengan sang penggembala ini. Maka nanti dalam Ashabul Kahfi itu ada anjing, ada cerita anjing di situ. Ya. Anjingnya ikut. Sampai akhirnya kemudian mereka sudah sore, mereka berpikir nih gimana nih besok nih. Ya, akhirnya mereka ingin istirahat di gua gitu kan. Masuklah mereka ke dalam gua. Dari situlah kemudian Allah ceritakan mereka ditidurkan. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, atau versi yang kedua, bahwa anak-anak muda itu adalah anak-anak raja, anak-anak perdana menteri, sebenarnya orang-orang hebat. Bapaknya itu ada yang jadi menteri, ada yang jadi pokoknya para pejabat negara. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada anak-anak muda itu, sehingga mereka tidak menyembah sesembahan kaumnya, tetapi mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah diam-diam, tetapi Allah berikan hidayah itu bukan serentak, masing-masing berjamaah, tapi masing-masing, di mana satu dengan yang lain tidak tahu bahwa mereka itu diberikan hidayah. Ya. Ketika kemudian suatu ketika kerajaan mengadakan semacam ihtifal ulang tahun untuk memuliakan Tuhan mereka, berhala mereka, keluarlah mereka semuanya. Tapi setelah kemudian anak-anak muda ini bergabung dengan ulang tahun itu, merasa tidak serak. Ini apa ini? Masa Tuhan disembah selain Allah Azza wa Jalla, macam-macam. Akhirnya dengan fitrahnya dia keluar dari ulang tahun penyembah berhala itu. Kemudian mereka satu sembunyi di gua. Rupanya ada lagi anak muda datang, kemudian duduk di sampingnya. Rupanya ada lagi datang, sembunyi duduk di sampingnya. Akhirnya jumlahnya sampai 7. Ya. Kemudian barulah tadinya diam-diam saja orang-orang itu. Kenapa? Takut salah ngomong. Ya, kalau saya kritik orang-orang itu, rupanya ini nggak sepaham dengan saya. Nanti pula dilaporkan sama orang-orang itu. Jadi masing-masing diam orang itu. Tapi kemudian lama-lama membuka suara,
Rupanya anak-anak muda yang kumpul itu misinya sama, ya kan? Mereka menghindari orang-orang yang menyembah berhala, kemudian bersembunyi di gua itu. Subhanallah. Ya, Allah kumpulkan rupanya anak muda itu di gua itu dengan misi yang sama, tidak suka dengan kesyirikan bangsanya. Mereka Allah berikan tauhid. Dari situ ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, orang-orang ini bingung harus mempertaruhkan agamanya. Kalau mereka pulang kembali, maka mereka pasti mati dan dirajam. Atau kalau mereka pulang, pasti mereka akan dipaksa untuk murtad dari keyakinannya. Dan dua-duanya pilihan yang pahit, ikhwan. Ya, dirajam meninggal, musibah. Dipaksa murtad, musibah lagi, kan begitu. Akhirnya mereka tidak mau pulang. Mereka tidak mau pulang. Dari situ ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak mau pulang, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran doanya. Kemudian Allah ijabah doanya. Ketika itu ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang ini ketika sudah hampir terbenam matahari, maka mereka ingin mencari perlindungan. Rupanya mendapatkan gua. Disitulah kemudian mereka masuk ke dalam gua, kemudian mereka ditidurkan di situ. Di sini pun kisahnya kurang lebih dengan kisah yang pertama. Tapi dari pelajaran kisah ini ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya petik 3 pelajaran. Yang pertama, bagi anak-anak muda ini, Al-Kahfi atau gua itu lebih indah dibandingkan istana-istana mereka yang ada di kota. Karena mereka lebih mempertahankan akidah dan tauhid dibandingkan harus mempertaruhkan keduanya dan murtad dari agamanya. Subhanallah. Jadi bagi mereka itu, hidup dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, dalam kondisi kesusahan, tidak mengapa, itu lebih indah ketika mereka mempertahankan iman dibandingkan bergelimang dengan harta dan kekayaan tapi hatinya tidak ada keimanan. Harusnya anak-anak muda seperti itu. Ya, kan ini cerita anak muda masalahnya. Gak masalah saya tidak punya apa-apa, saya miskin, saya kere, saya gak punya masalah, tapi hati masih punya iman. Daripada orang kaya, raya, banyak harta, gak punya iman, buat apa? Kehidupan dunia hanya sesaat saja. Ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW detik-detik wafatnya, Jibril datang, kemudian memilih kepada Nabi SAW 2 perkara. Hei Muhammad, maukah Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan dirimu, engkau tetap menjadi seorang Nabi dan Rasul, kemudian engkau akan menyusul saudara-saudaramu di surga yang paling tinggi, fi rafiqil a'la, atau Allah tidak menghendaki nyawamu, kau tetap hidup di dunia, kau akan jadi Nabi, kau akan jadi raja, kau akan bergelimbang dengan kekayaan, milih mana? Maka Nabi SAW mengatakan ila rafiqil a'la. Dia lebih memilih apa? Kembali ke rafiqil a'la, ke surga. Dia tidak mau dengan kenikmatan dunia. Ya. Kemudian juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar bahwa Nabi SAW mengilah istri-istrinya. Ketika sebagian istri-istri Rasul itu demonstrasi meminta tambahan belanja kepada Rasul, Rasul marah. Akhirnya Rasul keluar dari rumahnya, kemudian membuat tenda di sekitar Masjid Nabawi, kemudian tinggal di situ sendirian. Tidak mau pulang ke rumah hampir 1 bulan. Sehingga kemudian Umar marah kepada Hafsah putrinya, Abu Bakar marah sama Aisyah putrinya, seolah-olah mereka menyakiti Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika itu harus tidur di tenda sendirian. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian izin untuk masuk ke tenda Rasul. Ketika diizinkan, Umar menangis. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana seorang raja Persia, bagaimana seorang raja Romawi yang tinggal di singgasana, kemudian di kasur yang empuk dengan dayang-dayang yang megah dan luar biasa. Sementara Anda wahai Rasul berada di tenda kecil, tidak ada alas kaki, tidak ada alas orang berbaring gitu kan, kemudian penuh dengan tanah gitu. Subhanallah. Dari situ kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar, sesungguhnya keindahan hidup itu hanya di akhirat. Itu menunjukkan apa? Nggak masalah
orang itu fakir miskin tapi ada iman dibandingkan kaya tapi tidak ada iman. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika diserahi padanya kunci Baitul Maqdis, ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah berhasil menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah, ketika itu maka Raja Qadisiyah ini yang menjaga Baitul Maqdis tidak mau menyerahkan kunci kecuali kepada Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab berjalan dari Madinah menuju Persia itu hanya berdua dengan pembantunya, gantian naik unta. Ketika sampai di Syam, Umar tidak lewat depan tapi lewat belakang, sehingga orang tidak tahu Amirul Mukminin datang. Ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah melihat Amirul Mukminin dengan pakaian lusuh, pakaian yang dipakai di Madinah berhari-hari sampai di Palestina gitu kan, seperti apa pakaiannya? Akhirnya Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, coba kau kasih tahu kedatanganmu biar kami siapkan pakaian yang indah, pakaian yang gagah supaya orang hormat kepadamu. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, ya Aba Ubaidah, untung kau yang ngomong, kalau bukan engkau yang ngomong kupukul kepalamu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, innallaha a'azzana bil Islam wa man yabtaghi ghairah wa man yabtaghil izzata bi ghairi ma a'azzana Allahu adzallana Allahu azza wa jalla. Sesungguhnya Allah telah muliakan kita dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan yang bukan Allah muliakan, maka Allah akan hinakan orang itu. Umar bin Khattab mengajarkan kesederhanaan kan. Ya. Kemudian juga ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pelajaran besar, Ashabul Kahfi ini lebih menyukai tinggal di gua dengan terjaga imannya daripada tinggal di istana tapi dinodai keimanannya. Ini satu. Yang kedua, bahwa di hadapan Ashabul Kahfi ini ada kemungkaran. Dan dalam surah Al-Kahfi ini diajarkan bagaimana cara kita ini meredam kemungkaran. Karena kemungkaran itu ada yang sifatnya kuat, ada yang sifatnya lemah, ada yang sifatnya biasa-biasa saja. Ya. Kalau kemungkaran itu lemah, maka Anda seperti Raja Dzulqarnain, memaksa orang untuk beriman dan bertauhid. Kalau tidak dihukum. Ya. Tapi kalau kemungkaran itu kuat dan Anda tidak bisa melawannya dan tidak bisa mengingkarinya, maka seperti Ashabul Kahfi, i'tazalu, hijrah antum dari situ, cari tempat yang bisa menenangkan akidah kita. Tapi kalau seandainya memang kemungkaran itu tidak lemah dan tidak kuat, maka seperti Musa alaihi salatu wassalam, seperti Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun, dengan cara nasihat. Karena Rasul mengatakan siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan lisan, dengan tangan, dengan kekuatan seperti Dzulqarnain, ya kan? Kemudian tidak bisa dengan lisan seperti pemilik dua kebun, nanti kita akan ceritakan. Kemudian dengan hati, ya, dengan hati. Kalau memang tidak bisa seperti Ashabul Kahfi, ya kan? Kemudian faedah yang terakhir, karena sudah isya ini, ya, bahwa pelajaran besar dalam surah Al-Kahfi ini menceritakan tentang kisah anak-anak muda, ikhwan. Antum ini anak-anak muda, saya lihat orang tua hanya 1, 2, 3 aja, lebihnya anak muda semua. Ya. Kisah Ashabul Kahfi ini menjelaskan tentang bagaimana peran anak muda. Sebab bangsa ini akan rusak kalau anak-anak mudanya rusak. Bangsa ini akan baik kalau anak-anak mudanya baik. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan anak-anak muda, coba. Nabi SAW memberikan semangat spirit kepada anak-anak muda. Suatu ketika Abdullah bin Umar, kita tahu kebiasaan Rasul kalau sholat subuh itu duduk bersama para sahabat bertanya, ada yang mimpi nggak kalian? Kalau ada yang mimpi ngomong, kemudian Rasul mentakwilkannya. Akhirnya kata Abdullah bin Umar, ya Allah, berikan mimpi kepadaku supaya aku bisa bertanya mimpiku kepada Rasul. Namanya anak-anak, anak muda. Akhirnya di malam hari dimimpikan oleh Allah bahwa dia diperlihatkan neraka, ya kan? Ketika dia lihat neraka, tiba-tiba dia melihat ada orang yang sedang disiksa. Maka kata malaikat yang mengapit dia itu mengatakan, ya Ibna Umar, la taltafit, innaka laysa min ahliha. Jangan kau lihat terus karena kau bukan penghuninya. Akhirnya kemudian dia terbangun
kemudian ingin menanyakan takwilnya kepada Nabi SAW, tapi tidak ketemu. Bertemu dengan saudaranya Hafsah, saudarinya Hafsah, kemudian ditanyakan kepada Hafsah, tolong sampaikan kepada Rasul, semalam aku bermimpi begini-begini. Maka Hafsah bertemu dengan Rasul, kemudian menceritakan mimpinya Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, ni'mal abdu abdullah lau kana yusalli minal lail. Seindah-indahnya anak muda adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau solat malam. Akhirnya disampaikan bahwa dia dipuji oleh Nabi, sebaik-baik anak muda adalah Abdullah bin Umar kalau dia solat malam. Semenjak dia mendengar kalimat solat malam, dia tidak pernah meninggalkan solat malam, padahal usia dia itu panjang, 104 tahun baru meninggal. Sejak muda sampai wafat dia tidak pernah meninggalkan solat malam. Nah, harusnya spirit anak muda kan begitu, rajin ibadah, rajin ke masjid, karena hanya 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan, salah satunya anak muda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.